Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Sidang sengketa lahan pertanian rakyat dengan PT Waskita terus berlanjut. Pemirsa, Pengadilan Negeri Serampah kembali menggelar sidang ke-20 atas perkara sengketa lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat dari 3 desa, yaitu Desa Basumbu, Desa Naga Kesiangan, dan Desa Sipalas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Adapun lahan pertanian tersebut telah dikelola oleh rakyat secara turun-temurun sejak tahun 1953. Namun sangat disayangkan pasca pembangunan proyek jalan tol oleh pemerintah melalui PT Waskita, hingga saat ini para petani belum menerima ganti untung atas lahan pertanian mereka yang terimbas pada proyek jalan tol tersebut. Sidang yang digelar pada hari Kamis 5 Agustus 2021 dimulai pukul 11 WIB sampai dengan 14 WIB, dipimpin oleh 3 hakim dan 1 panitera, yaitu Febriani SH, Hakim Ketua, Stefan Putra Arepa SH, Hakim Anggota, Iskandar Julkarnain SH, Hakim Anggota, serta Nur Siti Nurbani Sinuraya SH, Panitra. Saksi dari penggugat adalah Makmur Pospos dan Abdurrahman Harahap, sedangkan kuasa hukum penggugat adalah Oluan Tua Pertempuan SH dan Raja Sungkunen Lingga SH. Sedangkan kuasa hukum tergugat PT Waskita adalah Hutur Irfan Pandian SHMH dan Davidson Raja Gugu SHMH. Terkait pelaksanaan sidang ke-20 yang sudah digelar, kuasa hukum penggugat Oluan Tua Pertempuan SH mengatakan kepada media. Ya, Pak. Dengan Pak siapa saya bicara ini, Pak? Ini dengan Oluan, kuasa hukum dari para penggugat. Kuasa hukum dari para penggugat, Pak ya? Ya. Bisa diceritakan, Pak, hasil sidang ke-20 pada hari ini? Pada hari ini kan kita sudah mengajukan saksi 2 orang, terdiri dari Pak Nei Pospos dengan Pak Harahap. Keduanya menerangkan bahwa tanah itu sudah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1953. Sudah lebih dari 30 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila penguasaan lebih dari 30 tahun, itu kan sudah menjadi miliknya. Menjadi hak milik, ya Pak? Iya. Kenapa harus dibayar kepada orang lain ganti ruginya? Iya. Kenapa kita dibayar ganti rugi tanahnya, ganti rugi tanamannya? Tanahnya kenapa tidak? Oh begitu Pak ya? Jadi terhadap tanaman itu sudah dibikin penetapan konsinyasi di sini, kalau itu kita punya. Tapi terhadap tanahnya itu disebutkan orang lain punya. Makanya kita gugat di sini. Setelah kita gugat sudah kita buktikan melalui bukti surat, melalui bukti saksi. Seperti yang kita dengar bersama bahwa pada hari ini bukti saksi kita sudah meyakinkan hakim bahwa benar tanah itu sudah dikuasai sejak tahun 1953 hingga hari ini dan tidak pernah tertulis. Itu yang kita ketahui. Itu yang sudah kita buktikan. Begitu ya. Nah kemudian Pak, apa semua bukti-bukti kita dari yang penggugat? Iya, lengkap semua Pak ya? Lengkap, mudah-mudahan lengkap. Surat-suratnya itu lengkap? Suratnya juga lengkap semua. Iya, Pak. Dan kita sudah mengenai apa itu tadi, surat yang disebutkan oleh Pak Harahap itu tadi sudah kita ajukan itu bukti P1. Bukti P1 itu artinya penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dari Pak Harahap juga itu bukti yang landar form itu yang dikuasai dari tahun 1968 itu juga sudah kita ajukan di sini. Bahwa masyarakat sudah menguasai tanah itu bukan hanya 1953 tapi juga sampai tahun 1968 tidak ada lagi masalah dengan orang lain. Jadi itu sudah diserahkan oleh pemerintah ketika itu Deli Serdang kepada masyarakat di situ dan tidak ada masalah dengan PTP. Itu dulu tanah rawa. Sebahagian itu tanah kering dan itu sudah dikuasai oleh masyarakat sekitar. Demikian keterangan kami teman-teman. Nah kemudian apa ada tanah yang sengketa ini yang sudah disertifikatkan Pak? Belum ada yang disertifikatkan. Itu sedang diajukan permohonan. Setelah ada jual beli, setelah dibayar pajak bumi dan bangunannya, itu sudah dimohonkan oleh para klien kita ini ke BPN untuk diterbitkan sertifikat.
akan tetapi hingga saat ini masih belum. Tapi selama ini masyarakat yang mengelola tanah itu membayar pajak Pak ya? Bayar pajak, PIB kepada negara. Kepada negara. Dan ada buktinya Pak ya? Ada, dan itu sudah kita ajukan sebagai Iya Pak ya? surat bukti kita di sini. Iya. Semua kita ajukan. Jadi nggak ada yang keliru perasa pengajuan gugatan ini. Cuma lagi ada nggak itikat baik untuk menyelesaikannya dengan Itikat baik, Pak ya? itu lagi ya ini. Iya. Jadi permasalahan tanah ini sebenarnya selama ini tidak ada masalah, tapi pasca pembangunan jalan tol jadi bermasalah Pak ya? Masalah. Dibayar ganti ruginya kepada orang, kepada orang lain. Katakanlah kepada PTB sekitar 154 miliar. Miliar Pak ya? Tapi Kami hanya minta 5 miliar kok. iya. Tapi kepada siapa dibayarkan nggak jelas Pak ya? Jelas kepada PTB dibayar. Oh iya Pak ya. Iya. Dibayar kepada PTB. Begitu Pak ya? Kepada Bagaimana mungkin negara membayar kepada negara? Bisa nggak? negara membayar kepada negara Pak ya? Iya iya. Karena PTB punya negara kan gitu Pak? Iya. Kemudian jalan tol itu kan untuk kepentingan umum, negara punya itu. Iya Pak ya? Dibayar kepada negara, bagaimana mungkin itu? Iya, Pak. Ada apa ini? Iya. Ya, Ini cuma- pertanyaan besar Pak ya? Ya. Jadi pertanyaan besar Pak ya? Iya. Maunya begini, kan dimusyawarahkan lah dengan yang menguasai tanah ini. Iya. Oh, ini sudah bentuknya seperti bagaimana? Ya udah, 5 miliar cuma mereka minta Pak. Nggak banyak, ini 100 sekian miliar. Dan itu ada buktinya diajukan oleh mereka. Ada buktinya Pak Ada ya? buktinya Pak. Iya. Kalau nanti Bapak butuh bukti itu ada semua di nah, di pengantar bukti mereka ada disebutkan itu. Dibayar kepada PTPN 1, sekian miliar. Iya. 150 sekian miliar itu kira-kira. Oh gitu Pak ya? Ya. Nah kemudian Pak, sidang hari ini kan ditunda. Nah, Nah sidang berikutnya kapan Pak? tanggal 12 pemeriksaan saksi berikutnya dari kita 2 orang lagi. Ini rencana yang akan kita ajukan itu kepala desa di sekitar itu. Iya. Kemudian pemangku hak wilayah di sini. Pemangku hak wilayah. Pemangku hak wilayah Pak ya? Ya, Juga Ya. akan memberikan kesaksian Pak ya? ya, untuk berikutnya. Nah kemudian Pak, closing statement, apa kira-kira closing statement Bapak dan atau harapan Bapak ke depan? Kalau harapan kita ke depan, hendaknya penegakan hukum ini jangan seperti membelah bambu. Satu dipijak, satu diangkat. Kalau memang demi kepastian hukum, jika memang penguasaan itu sudah sekian puluh tahun, serahkan kepada yang menguasai ini. Karena anjuran Presiden Jokowi juga seperti itu. Dia bilang kalau sudah dikuasai oleh rakyat tidak bisa ganti ruginya diberikan kepada orang lain. Demikian. Begitu Pak ya? Dari Selampah, Tim Liputan Kongles Saragi, WK Siagalagan, Monalisa TV mengabarkan.